akan menjelaskan mengenai wireless teknologi. Contoh dari wireless ini ada cellular communication, ada komunikasi satelit, ada wireless LAN, ada mobility support dan lain-lain. Kenapa wireless? Karena dia itu portable, bisa digunakan di mana saja dan mobilitasnya tinggi. Untuk spektrum komunikasi wireless saya akan menjelaskannya menggunakan gambar. Ada VLF, MF, HF, VF sampai EHF. Spektrum komunikasi wireless ini semakin tinggi frekuensinya, semakin kecil juga jarak komunikasinya. Bisa dilihat tuh contohnya VFF bisa digunakan untuk jarak 30 km, sedangkan SHF hanya 3 cm. Untuk AM broadcast, nih AM broadcast bisa direntang frekuensi VLF hingga MF. Untuk FM rentan HF hingga VHF. Untuk radar band UHF sampai EHF. Makanya kalau komunikasi radar itu mainnya di gelombang microwave yang rentan frekuensinya ada di gigahertz. Kemudian ada wireless telepon. Saya akan menjelaskannya menggunakan gambar juga. Ini struktur jaringannya ya. Ada forward, ada reverse, ada up atau down, uplink, downlink. Untuk uplink ini pengiriman informasinya dari subscriber ke tower. Kalau downlink dari tower ke subscriber. Di mobile operator ini ada dua jalur. Yang pertama, apabila akan dihubungkan ke tower, maka menggunakan mobile equipment nanti terhubung ke tower. Jika akan terhubung ke PSTN, nanti mobile operator ini menghubungkannya ke network equipment nanti terhubung ke PSTN. Tekniknya itu ada SDMA, menggunakan SDMA. Jadi SDMA ini kan warnanya berbeda-beda. Untuk warna yang sama memiliki frekuensi yang sama, frekuensi kerjanya sama. Jadi dalam artian mengalokasikan setiap sel. Jadi SDMA ini mengalokasikan setiap sel pada jarak tertentu di mana sel tersebut memiliki frekuensi yang sama, dipisahkan dengan jarak yang sama juga antar masing-masing sel tersebut. Jadi nih lihat nih, kan warna yang sama memiliki frekuensi yang sama dan jaraknya juga sama. Contohnya warna kuning, biru, ungu, jaraknya itu sama dan warna yang sama itu frekuensinya sama. Pada frekuensi seluler, proses transmisinya menggunakan metode handover. Jadi handover ini perpindahan pengiriman akibat perubahan posisi dari usernya. Awalnya nih, user ini menggunakan tower A, berpindah ke lokasi B. Nah, user ini berpindah juga menggunakan tower B yang awalnya tower A gitu. Pertama saya akan menjelaskan mengenai FDMA. Ini contoh gambarnya. FDMA ini multiplexing yang mendefinisikan channel-channel berdasarkan input frekuensinya. Jadi informasinya ini akan menyesuaikan dengan salurannya. Informasi ini akan sesuai dengan salurannya, K1, K2, K3. Sedangkan untuk TDNA ini dikirimnya bergantian melalui saluran yang sama dan akan didefinisikan berdasarkan waktu pengirimannya. Contohnya nih, ini K1 nih. K1 rentan waktunya segini, K1 dulu hingga habis, kemudian K2, selanjutnya K3, begitu seterusnya. Kemudian ada komunikasi antara TDMA dengan FDMA. Ini jadi mengalokasikan beberapa frekuensi dan juga dalam beberapa waktu. Ini lebih bagus karena tidak terpaku satu frekuensi dan juga ataupun satu waktu. Namun setiap channelnya dibagi di waktu berbeda dan frekuensinya berbeda. Nih contohnya. Jadi frekuensi dan waktunya itu berbeda setiap channelnya. Kemudian mengenai TDMA, ini ada aplikasinya atau penjelasan aplikasinya. Misalkan ini user 1
user 2, user 1 mengirimkan GO, user 2 HI. Pertama, user 1 dulu mengirimkan G. Setelah G, tidak dilanjut dengan O, namun user kedua masuk data dulu H. Kemudian user pertama masuk lagi user O, user kedua masuk lagi I. Jadi urutannya itu yang pertama user pertama, kemudian user kedua, kemudian user pertama lagi, user kedua, begitu seterusnya. Untuk si DMA, cara kerjanya menggunakan kode setiap saluran yang ada pada saluran transmisinya. Jadi kodenya ini dilambangkan dengan warna. Misalkan K6 warnanya pink, K5 kodenya warnanya coklat, K4 kode warnanya kuning, begitu seterusnya. Si DMA ini hanya untuk komunikasi digital, maka inputnya harus dalam deret bit. Ini arsitektur jaringan 2G. Nih, saya jelaskan ya. Nah, ada mobile station, BTS, BSC, MSC. MS ini dinaungi oleh BTS. Jadi BTS ini menaungi MS, bukan hanya satu namun beberapa. Jadi BTS ini menaungi MS, beberapa MS. BSC ini menaungi BTS, bukan hanya satu namun banyak, bisa lebih dari satu. Jadi BSC ini menaungi beberapa BTS. Dari beberapa BSC ini dinaungi oleh MSC. MSC ini sebagai gateway yang menghubungkan jenis transmisinya. Kemudian ada SMS banking, SMS in banking. SMS in banking ini cukup jelas gak ya? Untuk SMS in banking ini ada dua nih, saya contohkan. Customernya melalui PC, yang satu melalui seluler. Untuk customer PC, nanti customer ini terhubung melalui internet, terhubung ke bank website, terus nanti dimonitoring oleh SMS monitoring. Kalau customernya seluler, terhubung dulu ke tower. Nah, di tower ini ada kotak putih nih. Ini itu BSC. Nanti ini terhubung oleh pembawa berupa wireless. Nanti ada SMS carrier. Nah, terhubung ke sistem bank website. Begitu. Kemudian ada satelit system. Satelit sistem ini dilihat dari tinggi orbitnya. Ada Leo, ini Leo ya. Leo, Meo, Geo. Leo ini terendah, Geo tertinggi. Leo ini tinggi orbitnya hingga 400 mil. Yang paling rendah ini. Sedangkan yang paling tinggi Geo mencapai 22.300 mil. Contoh penggunaan satelit adalah GPS atau Global Positioning System. GPS ini dioperasikan oleh USAF. GPS ini memiliki 6 orbit, dalam artian 6 garis perputaran, dan sudah diatur agar satelit-satelit ini tidak saling bertabrakan dalam garis perputarannya. Kemudian ada GPS trilateration. Jadi GPS ini digunakan untuk user yang bergerak, contohnya pesawat, mobil, kapal laut, dan lain-lain. Kemudian ada AVL. Nih contohnya. Ini truk, tower, base station, GPS. AVL ini merupakan perkembangan dari GPS. Contohnya ada sebuah truk ingin mencari lokasi tujuan. Nanti akan mengirimkan informasi ke tower. Nanti tower akan mengirimkan informasi ke base station. Nanti base station akan menerima informasinya dari tower dan kemudian mengirim informasi ke GPS satelit. Nanti GPS satelit ini mengirimkan informasi ke truk tersebut. Kemudian ada wireless LAN. Idenya ini adalah LAN namun tanpa kabel. Kendalanya adalah areanya tidak luas. Konfigurasi wireless LAN ini ada peer-to-peer, ada client and access point, ada multiple access plus roaming, dan ada tekniknya yang menggunakan antena. Untuk peer-to-peer ini antara user ke user,
Sedangkan untuk client and access point melalui access point. Untuk multiple access point plus roaming, pertama dari user dulu. Dari user ini ke access point dulu, baru ke user lain. Jadi user access point, user lain. Terus ada yang menggunakan antena ini cangkupannya cukup luas, bisa mencapai 17 km. Kemudian ada karakteristik dari Bluetooth. Karakteristiknya itu bekerja pada frekuensi 2.4 GHz. Terus range-nya 10 sampai 100 meter. Jadi apabila lebih dari 100 meter sudah tidak terjangkau oleh Bluetooth-nya. Menggunakan teknik frekuensi hop. Hop ini artinya membagi pita frekuensinya berdasarkan beberapa jumlah pada channelnya. Terus bandwidth Bluetooth ini 1 sampai 2 Mbps. Kemudian ada Bluetooth Piconet. Bluetooth Piconet ini mengkoneksikan beberapa Bluetooth menggunakan channel yang sama dengan area network yang tidak besar, menggunakan teknik ad hoc. Untuk interkoneksinya berdasarkan nodes atau base station. Kemudian ada Bluetooth Scatternet. Contoh gambarnya. Di Bluetooth Scatternet ini menggunakan Bluetooth yang lain untuk terkonek ke Bluetooth yang lebih jauh. Jadi Scatternet ini terhubung dengan Piconet. Terus kemudian ada ultra wideband. Saya contohkan menggunakan gambar. Jelas ya? Nanti saya jelaskan mengenai gambarnya. Pada UWB ini atau ultra wideband ini ada teknik wireless dengan pita frekuensi yang sangat besar. Sangat bermanfaat bagi perkotaan. Karena apa? Satu saluran ini bisa digunakan oleh ratusan hingga ribuan user. Contohnya nih pada gambar ini ya, bukan hanya satu gelombang sinus, namun ini jutaan gelombang sinus. Terus multiplexinya menggunakan timecode. Terus modulasinya menggunakan ppm atau pulse position modulation. Terus WB ini very low power, yaitu 0,01 mW. Terus jaraknya 30 sampai 300 kaki. Biayanya sangat kecil, ukurannya juga kecil. Kecepatannya 100 Mbps. Untuk jarak pendeknya bisa 500 Mbps. Jadi untuk jarak terjauh bisa 100 Mbps. Apabila jaraknya pendek bisa 150 Mbps. Terus tanpa gangguan. Kemudian ada wireless application support atau WAP. WAP ini menggunakan wireless markup language. Terus membagi konten berupa kartu. Contohnya apa? Kartu SIM yang ada pada handphone. Kemudian untuk cara kerja WAP, saya akan menjelaskannya menggunakan gambar. Cukup jelas ya. Saya menjelaskan menggunakan gambar ini agar lebih jelas. Jadi WAP ini cara kerjanya, HP nanti terhubung ke tower. Nanti tower ini terhubung ke mobile network. Jadi masuk ke gateway-nya untuk terhubung ke internet akses. Di internet ini akan dimonitor pada web content server dan WCS akan memiliki database server. Terus kemudian ada wireless standar. Wireless standar ini jadi aturan-aturan komunikasi wireless ini mengikuti standar-standar yang ditentukan oleh organisasi internasional dan tergantung bitrate-nya. Jadi wireless yang ada di dunia ini mengikuti aturan yang telah dibuat oleh organisasi internasionalnya. Jadi dapat disimpulkan ya, untuk mobile telekomunikasi ini terus berkembang cepat, terus sangat dibutuhkan untuk infrastruktur yang jauh lebih besar. Yang jadi permasalahannya adalah bandwidth. Karena makin lebar pita frekuensi, makin banyak user yang dapat mengakses ke saluran tersebut. Jadi kecepatan atau kualitas dari suatu komunikasi itu bergantung dengan bandwidth. Sedangkan pada zaman sekarang ini bandwidth sangat terbatas. Begitu penjelasan dari saya mengenai wireless teknologi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.